eh, keluar lagi. Dia bilang, tunggu ya. Saya bilang, iya dok. Ya, saya udah seneng banget teman-teman di situ. Ya, nah ternyata sampai jam setengah dua teman-teman saya apa? Saya harus apa? Saya cuma dibilang apa? Saya sudah mau pulang. Saya cuma mau presentasi sebentar dok. Enggak, saya nggak perlu asuransi. Saya apa? Saya pulang, tapi saya tinggalin yang namanya adalah kartu nama. Padahal Ya, tadi suruh nunggu ya Pak. nunggu. Ya, itulah teman-teman kita Nunggu apa? dia Kita nggak pulang pernah Pak. tahu. Tapi ternyata teman-teman eh, setelah 2 minggu kan saya Hmm. tinggalin kartu nama gitu ya. Kemudian setelah 2 minggu dia dia ngubungin saya lagi dan dia teman-teman itu dia apa? Dia ngambil sama apa? Sama saya. Nah ternyata dalam hidup itu Hmm. teman-teman kita siap nggak untuk menerima satu penolakan? Kemudian kita tetap apa? Kita tetap konsisten. Nah banyak orang mereka apa? Baru mengalami masalah sedikit aja dia apa? Dia sudah berhenti Menyerah ya. ya. Nah, kemudian eh, saya pernah juga pergi ke daerah apa daerah Serang ya. Itu saya juga nggak tahu teman-teman Serang itu seperti apa gitu ya. Kita nggak pernah tahu di sana. Saya coba kemudian saya kos di sana teman-teman selama apa selama 2 bulan di sana ya. Eh, awal mula nggak ada closing teman-teman. Ya, saya 2 minggu saya di sana nggak ada closing. Kemudian saya bilang saya coba deh saya pindah ke daerah Cilegon. Ya, nah begitu di daerah Cilegon, begitu masuk teman-teman eh, di daerah Cilegon itu saya langsung dapatkan apa? Langsung dapatkan yang namanya adalah nasabah. Saya bilang saya sudah nunggu 2 minggu belum ada hasil. Begitu saya pindah ke Cilegon apa itu baru ada yang namanya adalah hasil. Ya, jadi teman-teman di bisnis ini ya kita mesti harus sabar, kita harus menunggu. Yang paling penting teman-teman kita tabur semua dengan apa? Dengan rasa percaya diri, kemudian kita ikhlas mau bantu orang, pasti nanti teman-teman kita pasti akan dapatkan yang namanya adalah hasil dari situ, teman-teman. Ya. Hmm. Nah, itu saya di Cilegon. Kemudian saya banyak banget teman-teman apa case-case yang saya dapatkan itu dari apa? Dari proses saya menunggu. Ya, kalau namanya canvassing, teman-teman itu tidak langsung kita mendapatkan hasil, tapi kita butuh yang namanya adalah proses. Tapi rata-rata teman-teman nasabah saya itu kalau closing itu di pertemuan yang kedua. Saya jarang sekali ketemu yang ketiga, keempat itu saya jarang sekali. Bahkan saya berpikir kalau pertemuan ketiga, keempat atau bahkan kelima, teman-teman itu cuma sebagai bonus saja. Jadi saya berusaha di pertemuan kedua, saya biasanya saya mendapatkan yang namanya adalah closing. Pertemuan pertama saya cuma membangun hubungan, ya. Tapi di pertemuan yang kedua, begitu saya bawa ilustrasi, saya bawa contoh, nah teman-teman saya berusaha untuk apa? Untuk closing di situ, ya. Nah itu teman-teman bahwa sukses itu butuh yang namanya adalah perjuangan. Ya, bahwa sukses itu kita mesti sabar untuk menerima yang namanya adalah penolakan ya. Tapi teman-teman dari penolakan itu, nah ternyata teman-teman kita bisa mendapatkan hasil yang apa yang luar biasa ya. Nah dulu saya naik motor, ini adalah perjuangan saya, motor saya seperti ini teman-teman. Awal mula saya bangun bisnis ini, nah kemudian saya punya mobil ya. Kemudian saya pakai mobil City, waktu itu saya SUM ya. Nah kemudian ini adalah rumah yang kita semua dapat dari apa? Dapat dari Prudential. Nah kemudian ini promosi teman-teman, promosi waktu jadi AD ya. Nah itu Prudential itu apa itu 2004 itu apa itu dipilotkan ya. Nah bagaimana saya tidak boleh menyerah. Saya tidak boleh kalah dengan apa? Dengan kondisi yang ada di luar sana. Ya, nah akhirnya teman-teman tahun 2004 bagaimana saya mengumpulkan api 2,7 ya kan kalau dulu kan promosi aja 2,7 M ya. Betul. Gimana dalam satu Sekarang tahun gampang ya Pak, cuma 900 ya pada Pak. waktu kita dipilotkan teman-teman itu apa? Saya harus berjuang untuk mendapatkan yang namanya apa? 2,7 M. Tapi ternyata teman-teman berkat itu luar biasa. Ya saya promosi justru EPI Group saya itu 3M 150 miliar
Ya, jadi disitulah saya merasa bahwa kalau kita tekun, ya apapun tantangannya kita tetap berjuang, teman-teman, hasilnya pasti apa? Pasti ada. Nah, dulu saya berpikir teman-teman, untuk kita bisa mendapatkan penghasilan 100 juta, karena saya nggak punya teman, saya nggak punya saudara, saya bilang saya paling lambat, paling umur saya 37 tahun, berarti saya 7 tahun gitu di bisnis ini. Tapi Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu begitu luar biasa, teman-teman, dalam waktu 3,5 tahun, nah ternyata penghasilan kita itu sudah bisa di atas 100 juta di bisnis ini, ya. Jadi disitulah teman-teman, bisnis ini kita sudah ada satu kendaraan yang tepat, ya. Tergantung kita mau larinya seperti apa, ya. Kita mau lari cepat, semua tergantung dari kita. Kita mau lari lambat, itu juga tergantung apa? Tergantung dari kitanya sendiri. Ya, saya memilih teman-teman, saya harus lari lebih cepat supaya apa? Supaya nanti saya bisa menikmati satu kehidupan yang lebih baik di saat saya masih muda, ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman, ini saya waktu jadi AM ya kalau dulu ya. Ini adalah mobil saya yang pertama saya beli mobil BMW ya. Itu pun teman-teman pada waktu saya masuk di showroom, orang itu tidak akan percaya kalau saya mampu untuk beli mobil BMW ya. Kenapa? Ya mungkin kalau kita canvassing itu teman-teman, muka saya pasti pasti hitam, ya kan? Kita setiap hari ketemu orang lagi berjuang untuk jadi untuk jadi AD, pasti teman-teman muka saya pasti hitam. Ya, ketemu di mall itu teman-teman, mereka nggak yakin kalau saya mau beli mobil BMW. Bahkan kita mau minta brosur aja teman-teman, itu juga mereka tolak kita. Nah, akhirnya saya ketemu ke bagian manajernya, saya bilang ada nggak manajernya? Dia bilang oh ada. Nah, begitu saya masuk di manajernya, saya bilang Mbak, saya mau minta brosur, nanti suatu saat saya mau beli mobil ini. Nah, saya pede teman-teman, saya minta foto sama mbaknya juga untuk foto di depan mobil BMW ini. Nah, akhirnya teman-teman, saya akhir tahun sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, mobil ini pun juga bisa kebeli. Nah, semuanya teman-teman itu dari dari Prudential, ya. Nah, ini ada beberapa rumah teman-teman, ya. Istilahnya di bisnis ini teman-teman, kita juga harus rajin-rajin untuk untuk nabung, untuk investasi, ya. Kita nggak pernah tahu teman-teman kondisi kita nanti akan seperti apa. Tapi minimal teman-teman mulai sekarang ini, kalau kita sudah punya penghasilan, kita juga harus mulai belajar untuk melakukan yang namanya adalah investasi. Ya, ini teman-teman. So ini cuma cuma sedikit sharing aja supaya teman-teman mempunyai satu inspirasi bahwa di bisnis Prudential atau mungkin bisnis insurance ini, teman-teman, siapapun kita, ya kalau kita bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang bagus. Ya, ini yang saya beli semuanya teman-teman itu dari Prudential juga, ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman, ini adalah piala-piala penghargaan kita. Nah, dulu teman-teman, saya punya satu visualisasi, ya. Suatu saat mungkin saya punya kantor gitu. Nah, tapi penuh dengan yang namanya adalah piala-piala kemenangan, ya. Nah, ternyata teman-teman, dari bisnis ini kita selain kita bisa dapatkan penghasilan yang bagus, tapi kita juga dapat yang namanya adalah penghargaan, ya. Dan teman-teman, ternyata saya juga diberikan satu kesempatan untuk kita bisa punya kantor sendiri. Jadi siapapun dari kita, teman-teman, peluang ini sangat besar, ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman, ini foto-foto masih anak-anak saya, ya, yang yang masih kecil-kecil, ya. Saya belum foto-foto lagi. Saya itu terus terang teman-teman, foto-foto itu saya paling males sebenarnya, ya. Maka yang saya tampilkan ini juga masih kecil-kecil teman-teman foto-fotonya. Nah, tapi anak saya sekarang yang paling gede juga sudah kuliah, udah 19 tahun. Nah, itu kuliahnya di Prasmul. Kemudian yang satu sudah
SMP, udah mau SMA. Nah, kemudian yang satu lagi juga sudah mau sudah mau SMP. Ya, semuanya teman-teman kita bersyukur ya, anak-anak saya juga bisa sekolah. Inspirasi buat saya ya, kenapa saya baru harus berjuang, karena apa, kita punya tanggung jawab terhadap terhadap keluarga kita ya. Tuh. Nah, kemudian teman-teman, ini rumah untuk untuk orang tua saya di kampung. Dulu kan rumah saya adalah kondisinya seperti ini. Ini di di Jadi pelosok sana, renovasi ya, yang Pak? notabene sepeda aja nggak bisa masuk. Saya punya satu impian, eh, punya rumah buat orang tua saya, tapi ada di pinggir jalan. Nah, teman-teman, saya dapat tanah yang pertama juga cuma kecil, cuma 300-an meter. Ya, kemudian saya bangun rumah untuk untuk orang tua saya, supaya mereka bisa tinggal di tempat yang lebih yang lebih nyaman. Ya, semuanya ini Jadi ternyata pindah ya, teman-teman Pak? kita dapatkan berkat yang sangat luar biasa. Nah, ini teman-teman, ini rumah yang sekarang yang saya tempatin. Nah, kondisinya seperti ini ya. Oke, nah kemudian teman-teman, nah ternyata di bisnis ini ya, siapapun dari kita, nah saya juga nggak tahu teman-teman, ini ada media yang meliput saya, ya dia bilang menembus sukses di bisnis asuransi jiwa. Saya terus terang teman-teman, saya nggak tahu, tapi ternyata saya dapat kiriman seperti ini ya. Oke, nah teman-teman, saya thank you buat buat tim saya, buat Pak Tim, yaitu adalah Pak Timotius, itu adalah leader saya yang begitu luar biasa mensupport saya. Jadi teman-teman, di bisnis ini kalaupun kita sudah berhasil gitu ya, nah jangan lupa kita sama leadernya. Karena leader ini adalah orang yang menuntun kita, orang yang mendampingi kita ketika ketika kita memulai bisnis ini sampai hari ini. Teman-teman, kita sama-sama harus menjaga yang namanya adalah hubungan. Dan Prudential, teman-teman, inilah yang mengubah seluruh kehidupan saya dan keluarga saya. Maka saya bilang kita berterima kasih buat buat Prudential yang sudah luar biasa, yang sudah mengubah kehidupan kita ya. Dan saya juga terima kasih buat sahabat-sahabat saya, leader-leader yang luar biasa. Wow. Ya, Cik Lili, ya kemudian Kok Beben, Kok Willy, dan lain sebagainya yang ada di Sumini, seluruh leader dan tim saya juga, saya mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih buat semuanya, kalau kita hari ini kita boleh berbagi berkat untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke host kita yang sangat luar biasa. Terima kasih. Thank you. Jangan keluar dulu ya, Pak. Thank you, bro. Pasti banyak yang mau nanya nih. Silakan kalau ada. Teman-teman, saya harap dari cerita tadi menginspirasi teman-teman semua ya. Malah saya pernah dengar, kalau nggak salah ingat nih ya, mungkin saya tua jadi saya salah ingat. Tolong dikoreksi kalau saya salah ya, Suroyo. Malah saya pernah dengar Pak Suroyo ini malah satu hari menjatahkan berapa untuk jalan canvassing. Dan teman-teman jangan pikir Pak Suroyo itu dengan cepat langsung blak begitu aja langsung ini ya. Itu prosesnya itu kalau saya dengar dari Pak Suroyo itu menginspirasi banget. Kalau nggak salah satu hari itu dijatahin berapa duit ya Pak Suroyo ya waktu itu ya? Yang jatah siapa? Enggak, saya yang saya jatah adalah pertemuan ke orangnya. Oh, jadi, pertemuan orangnya. Ya, jadi saya itu setiap kali ketemu sama orang ya, setiap hari itu saya minimal harus 3 orang. Tapi kalau canvassing itu peluangnya banyak, saya bisa ketemu dengan 10 orang. Lebih ya? Ya. Oke, jadi teman-teman, ini saya coba buka chat, ada yang sudah tanya belum? Pak, saya juga penganut canvassing, seperti Pak Suroyo, boleh share power closing-nya nggak Pak? Dari Lia Riziska. Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang power closing itu, canvassing itu sebenarnya rahasianya sederhana banget ya. Nah, pertemuan yang pertama itu sebenarnya adalah pertemuan untuk kita membangun hubungan. Ya, jadi hubungan itu saya bangun, orang percaya sama kita itu di pertemuan Di pertemuan yang pertama. Ya.
Nah, kemudian di pertemuan kedua orang itu sudah merasa nyaman sama apa? Sama saya. Jadi ketika saya flow up gitu, nah pasti mengalami yang namanya adalah handle objection, ya. Nah, handle objection-nya paling rata-rata cuma bilang apa? Saya pikir-pikir dulu, ya kan? Atau mungkin saya mau ngomong sama istri, kan Hmm. sebenarnya cuma itu aja. Saya lagi nggak punya duit, kan intinya cuma Hmm. itu aja. Nah, teman-teman, bagaimana di bisnis ini yang utama sebenarnya apa? Agent itu harus yakin dengan diri kita sendiri bahwa kita sebenarnya kita punya kemampuan untuk presentasi yang terbaik. Punya keyakinan bahwa setiap kali orang yang saya temuin, orang itu pasti baik sama saya, kemudian orang itu Hmm. pasti apa? Pasti akan nabung sama saya. Nah, itu apa? Itu adalah keyakinan, ya. Hmm. Nah, kalau misalkan contoh nih saya udah jelasin ya begitu luar biasa gitu kan. Nah, tapi dia belum belum ngambil. Saya biasanya teman-teman saya selalu cerita, ya. Nah, cerita itu sebenarnya cuma cerita pengalaman aja, teman-teman. Misalkan contoh nih, Pak, kemarin ada nasabah saya juga itu adalah tetangga saya, ya. Itu mereka apa? Mereka mau saya tawarin program ini dia nggak mau-mau gitu kan. Nah, akhirnya dia menunda, ya. Nah, begitu nunda dalam waktu 2 tahun, ya. Nah, ternyata bapak itu tiba-tiba apa? Dia jatuh dari kamar mandi, ya. Dan dia dibawa ke rumah sakit. Saya apa? Istri saya ada di rumah, kemudian saya lagi di kantor gitu, saya ditelepon, dia bilang Pak cepat pulang, Pak ini meninggal ya apa sakit, dia bilang kan gitu. Terus "Oh, sakit apa? Saya bilang gitu. "Eh, dia kecelakaan di kamar mandi." Hah, jatuh dari kamar mandi? Ya, oke nanti saya pulang deh. Ya, nah jam 2 teman-teman, ternyata saya sudah dapat kabar dari istri saya Pak, itu meninggal. Nah, kemudian saya sampai di rumah, saya melayat gitu ya. Nah, saya lihat anak-anaknya masih apa? Masih masih kecil. Ya, begitu saya lihat anak-anaknya masih kecil, mereka apa? Mereka bisanya cuma apa? Mereka cuma cuma nangis. Ya. Nah, dalam waktu 3 bulan kondisi rumah itu masih aman ya. Tadinya dia punya mobil, punya rumah, punya mobilnya itu ada mobil Mercy, ada mobil apa? Mobil Kijang dan lain sebagainya, dia punya semuanya. Nah, dalam 3 bulan ya masih aman, tapi bulan-bulan berikutnya ternyata apa? Ternyata mobilnya sudah mulai apa? Mulai dijual. Kemudian 1 tahun dia sudah ada tulisan apa? Rumah ini dijual. Ya. Nah, anaknya yang tadinya diantar oleh apa? Oleh eh, papanya pakai mobil yang bagus-bagus, akhirnya diantar oleh apa? Oleh sapam. Nah, kalau misalkan kita mengalami kondisi seperti ini, nah kira-kira kita akan mengalami masalah atau tidak? Dia bilang apa? Ya pasti akan mengalami yang namanya adalah masalah. Boleh nggak saya bantu untuk bisa punya rekening seperti ini? Kalau sampai terjadi risiko, keluarga kita sudah apa? Sudah aman. Saya diem aja dulu di situ, ya kan? Nah, terus dia bilang, boleh. Oke Pak, kalau misalkan boleh, nah kira-kira kalau misalkan Bapak store 1 bulan 2 juta, kira-kira ada masalah nggak? Saya kalau ada 2 juta, saya masalah. Nah Pak, yang paling penting Bapak punya proteksi dulu. Nah kalau misalkan 1 juta, kira-kira gimana Pak? Ya udah, misalkan dia bilang kalau 1 juta saya apa? Saya bisa. Nah seperti itulah kita terjadi yang namanya adalah closing. Jadi teman-teman itu kalau misalkan saya flow up, power closing saya, ya itu saya menggunakan yang namanya adalah cerita. Ya setelah saya cerita, Hmm. saya menggunakan yang namanya adalah closing. Nah teman-teman, kalau misalkan contoh nih kita di pertemuan yang kedua biasanya kan kita nggak closing, ya. Nah saya di pertemuan ketiga atau mungkin keempat juga belum closing, ya kan. Nah saya cuma Hmm. datang, saya cuma iseng-iseng, saya nggak bawa apa-apa, saya cuma datang aja. Begitu datang Hmm. orang biasanya dia akan apa, tanya gimana kabarnya, saya bilang baik, kok saya kemarin baru ngurusin klaim, oh bla 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 bla, klaimnya diceritain teman-teman, ya. Begitu kita udah cerita tentang klaimnya, nah, saya bilang apa? Kok kemarin aku bikin ilustrasi yang berapa sih? Dia bilang kamu bikinnya yang 2 juta. Kok kalau misalkan kita terjadi risiko seperti ini,
yang dari apa kayak nasabah saya itu tadi. Nah, kira-kira Koko mengalami masalah nggak? Dia bilang, ya pasti mengalami masalah. Boleh nggak kok saya bantu hari ini supaya kalau sampai terjadi risiko, Koko tidak mengalami masalah dengan apa? Dengan keuangan keluarga. Saya diem, kemudian ya bolehlah dia bilang gitu. Kok kalau kemarin saya bikinin contoh ilustrasi yang apa yang notio, kira-kira Koko mau berapa? Ya udah deh coba yang setia aja. Ya teman-teman tembusnya yang 1 juta. Gak apa-apa kok mulai aja yang 1 juta, tapi nanti suatu saat Koko bisa apa bisa nambah lagi. Ya jadi itulah teman-teman, simple aja, nggak usah terlalu banyak beban di dalam pikiran kita. Yang paling penting kita lakukan aja. Semakin banyak teman-teman mengalami penolakan, ya teman-teman semakin apa? Semakin menjadi apa? Semakin Menjadi mahir ya. ya itu. Oke, itu C. Oke. Nih banyak nih yang nanya nih Pak. Om Jangan Suroyo. ini dulu nih. Ya, Ada Siapa tuh? teman-teman juga mau nanya. Tolong dong Om Suroyo ceritain lagi apa lebih itu? lebih powerful yang tadinya di gereja. Oke, Ya, teman-teman kita dengerin ya lebih lebih jauh lagi. Om Suroyo akan bercerita lebih jauh lagi, yuk. jauh gitu. Ya, lebih terbuka itu Om Suroyo akan bercerita ya. Bro, cerita yang itu petanya aja di peta nggak ada tuh rumahnya, ya kan? Sekarang kayaknya Ini udah luar ada. biasa loh ini. Ini luar biasa betul. Ya, Kalau yang lama-lama tahu nih. Bapak ini Iya, satu orang-orang ini lama nih luar tahu. biasa banget, luar biasa banget. Saya Oke, terkagum-kagum. silakan Om Suroyo. ya, jadi teman-teman sebenarnya kalau memang ini sih kendala kalau kita online itu seperti ini. Gitu ya. Mau cerita yang apa yang panjang, yang harus dengan body language segala macam, kita kan susah. Ya. So teman-teman ya pakai intonasi aja lah. Ya, jadi kalau tadi Ko Beben dia bilang di gereja gitu. Saya sebenarnya saya tidak kerja di gereja, ya mungkin itu karena orang terkagum-kagum aja. Gitu. Saya di yayasan, ya saya di Yayasan Santo Paulus, memang itu dekat gereja. Ya, Hmm. di daerah Matraman itu ada gereja Santo Yosef gitu, tapi saya kerjanya bukan di gereja. Ada orang yang bilang apa saya jadi koster gitu. Enggak, itu bukan ya. Kalau di gereja itu mungkin kalau koster malah punya kenalan gitu ya. Saya enggak, saya justru malah di dalam di yayasan itu saya kerjanya apa? Saya di dalam gitu. Enggak pernah ketemu sama orang. Kalau ketemu sama orang itu juga paling tamu ya. Tapi kerjanya kalau kalau di yayasan itu teman-teman itu kerjanya lebih capek gitu. Karena apa? Saya kan masih pertama saya capek saya itu SMA-nya saya sudah di Jakarta ya, itu sekolah saya juga udah mengalami sekolah malam juga. Ya, itu udah soalnya kerjanya itu udah luar biasa teman-teman ya. Terus kalau orang jaga tamu dari luar sana, itu dari luar negeri dan lain sebagainya, itu teman-teman itu datang kan bisa jam 2 malam, bisa jam 3 malam gitu kan. Nah, itu teman-teman saya jalanin aja gitu. Ya, tapi yang paling penting saya harus lulus yang namanya adalah SMA. Kalau namanya tindihan gitu, itu udah biasa saya. Tindihan itu sesuatu tapi kita nggak bisa bergerak. Itu sekarang saya tahu penyebabnya ternyata itu karena apa? Itu karena kecapean. Ya. Nah, habis itu teman-teman saya sambil kuliah, saya SMA saya lulus, nah saya kuliah ya. Nah, begitu saya kuliah ya, itu saya kenalah bisnis dengan apa? Dengan Prudential ini. Nah, dari situlah teman-teman hidup saya berubah itu karena apa? Karena saya mengenal bisnis Prudential. Maka saya terus terang menjalankan bisnis ini, teman-teman, sama sekali saya tidak punya yang namanya adalah teman atau mungkin saudara. Ya. Nah, hanya itu bermodalkan keyakinan, ya. hanya bermodalkan impian besar, dan bermodalkan konsisten, itu yang jadi modalnya Pak Suroyo. Ya. Itu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan aja Pak Suroyo ya.
Silakan. Kayaknya banyak yang nanya nih. Ya. Tadi, oke, untuk follow up canvassing, biasa Bapak di tempat canvassing atau janjian di rumah? Apa? Biasa untuk follow up canvassing, Bapak di tempat canvassingnya atau ke rumah? Lanjutannya Pak, lanjutannya. Ke tempatnya. Jadi kalau misalkan contoh nih teman-teman, saya prospek di toko, ya saya prospeknya Ketemu di di toko. toko lagi ya Pak ya? Ya. Oke. Dan di toko itu teman-teman pasti ada orangnya, ya. Pernah nih teman-teman ada yang ngumpet juga, gitu, ya. Ya ngumpet itu seru-seru juga teman-teman. Saya tungguin aja gitu kan. Kan dia bilang saya sebenarnya dari jarak jauh saya sudah lihat gitu. Tapi dia bilang nggak ada gitu. Tapi ada, dia ngumpet di bawah meja. Saya tungguin aja teman-teman, lama-lama capek nggak dia? Ya dia capek, pasti dia bangun lagi. Itu berapa kali teman-teman saya di daerah PRJ itu ngalamin kondisi seperti itu. Tapi saya yakin teman-teman ketika kita prospek di toko-toko itu sebenarnya lebih mudah karena Pak orangnya pasti ada. Nah, kita kalau saya canvassing misalkan contoh saya pergi ke Starbucks, ya, saya pergi ke McDonald misalkan gitu. Nah, itu saya udah ngalamin semuanya. Kalau saya pergi ke prospek ke McDonald atau mungkin ke Starbucks, orang itu ngasih telepon saya aja, teman-teman, habis ketemu nanti apa? Saya bisa diblok. Ya, maka saya bilang saya fokus saya presentasi teman-teman, saya perginya kemana? Saya perginya ke toko-toko atau mungkin saya pergi ke tempat yang memang orangnya itu ada di situ. Jadi untuk follow up lebih mudah. Oke, Gitu. Pak, ini ada yang nanya nih. Untuk ucapan pertama kali Bapak tawarkan ke orang yang pada saat canvassing, untuk ucapan pertamanya apa Pak? Selamat pagi. Ini kayaknya sama nih ya. Ada satu lagi juga tulis sharingnya menginspirasi Pak Suroyo. Untuk awal masuk ke toko bilangnya apa? Cara presentasinya apa? Nah ini juga ada yang tanya nih presentasinya apa? Ada juga satu lagi. Ya, sebenarnya kalau kita ketemu di toko ya, saya cuma selalu bilang apa selamat pagi. Ya, orang kalau dibilang selamat pagi pasti jawabannya apa? Pagi juga. Orang kalau dikasih senyum pasti mereka apa? Mereka senyum juga. Ya kan? Ya. Ya pernah juga ada yang ke saya presentasi begitu selamat pagi, terus apa kabar? Jawabannya luar biasa dahsyat. Yes 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 juga ada. Tapi itu cuma baru 2 kali doang saya ketemu. Ternyata begitu ketemu, selamat pagi, apa kabar, luar biasa, dahsyat, yes, 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 silahkan duduk Pak Suroyo. Itu karena apa? Itu sudah orang prudensial. Tapi selama 22 tahun, itu saya baru 2 kali yang ketemu dengan orang yang seperti itu. Nah ternyata itu apa? Itu udah sahabat kita yang ada di prudensial. Ya. Nah kita teman-teman selamat pagi, apa kabar? Kemudian saya bilang apa? Kok bisnis sudah berapa lama? Atau mungkin kok tokonya sudah berapa lama? Ya kan? Saya bilang, dia bilang, oh saya sudah 10 tahun. Oh udah lama ya kok ya kalau udah 10 tahun. Kok ngomong-ngomong selama 10 tahun ini pernah dengar tentang rekening proteksi pendapatan belum? Ya. Rekening proteksi pendapatan kan yang sekarang ini, kalau dulu kan PAA ya, atau mungkin PGB. Nah sekarang saya kok pernah dengar tentang rekening proteksi pendapatan belum? Dia bilang belum. Ya, di TV, di radio pernah lihat nggak kok? Oh, saya nggak pernah lihat. Kok aku mau minta pendapat tentang rekening proteksi pendapatan. Saya duduk ya kok ya. Udah duduk. Cuma gitu doang. Tapi kalau kita salah melakukan pendekatan, teman-teman kita juga gagal. Misalkan contoh nih, pagi, terus kita mau market survei kok. Market survei apa? Lebih galak loh itu. Jadi konsepnya teman-teman kalau kita mau canvassing, nah itu teman-teman caranya kita itu jangan sampai ditanya dulu, ya kita yang tanya dulu ke dia. Jadi jangan berhenti. Misalnya contohnya pagi, apa kabar kok hari ini? Oh sehat. Terus kok ngomong-ngomong bisnis di sini sudah berapa lama? Oh saya udah 5 tahun. Hebat ya kok ya kalau 5 tahun. Kok selama 5 tahun ini pernah dengar tentang rekening proteksi pendapatan belum?
Apa itu? Di TV, di radio pernah lihat nggak kok? Oh, saya nggak pernah lihat. Kok aku mau minta pendapat tentang rekening proteksi pendapatan. Aku duduk ya kok ya. Duduk, udah sampai di situ. Hmm. Tapi kalau teman-teman berhenti dulu, ditanya dulu, itu lebih apa? Lebih bahaya. Itu Tuh, caranya, teman-teman. nomor satu artinya benar tuh, keyakinan dulu tuh. Kalau yakin pasti ngomongnya mantep ya Pak. Ya, gitu. Oke, ini sebenarnya mungkin ya Pak. Ini saya kalau baca-baca pertanyaan ini ya, kadang-kadang kita sendiri yang terlalu banyak pertanyaan, banyak pemikiran. Kalau canvassing itu presentasinya beda dengan sama kalau saya kalau ketemu orang di rumah. Bener beda nggak Pak? Tergantung ya. Jadi gini, kalau canvassing itu karena kita nggak kenal, iya kan? Kalau kita sama sekali belum kenal, saya biasanya masih standar. Karena apa? Untuk memulai percakapan itu untuk agent-agent yang baru itu yang paling sulit. Ya, nah maka saya selalu menggunakan buku market survei seperti ini. Ini alat saya, ya. Jadi boleh kasih contoh nggak Pak? Ini contohnya. Tolong dibaca dong Pak. Ini biar teman-teman juga dengar. Ya, lama ini saya kalau banyak nggak pertanyaannya Pak? Saya pakai 7 pertanyaan. Karena orang ya bilang udah, saya yang jadi prospeknya Pak, biar teman-teman dengar. Waktunya ada nggak lo? Ini saya udah tantangin kok. Ayo saya jadi prospek ini pada teman-teman mau dengar nih. Oke, kalau gitu. Pertanyaan market survey-nya mungkin teman-teman biar dapat inspirasi Pak. Ya. Serius, waktunya sampai jam serius. Loh, ini saya udah tantang Bapak tambah lama, ini tambah lama. Ayo mulai. Kok gue yang maksa kayak guru. Ya, ini saya dipaksa itu. Emang dipaksa. Ya, ayo ini mulai Pak. Teman-teman saya apa namanya? Ini kan kalau saya pakai yang ini kan masih market survei PGB nih, kan kelihatan kan PGB kan? Ya. Gak apa-apa, mau PGB kek, mau apa kek, Bapak tanya saya, ayo. Materinya beda. Enggak, materinya beda kalau PGB. Oh. Ya, karena kan sekarang PGB itu udah enggak dijual. Iya kan? Nah, kalau saya ini bukunya sama warnanya. Kalau ini adalah PGB. Nah, PGB ini sekarang kan udah nggak dijual. Nah, market survei saya ini pasti hubungannya yang saya bawa ini adalah market survei yang PGB. Ini PGB semua nih. Jadi ini teman-teman soalnya ada yang tanya nih Pak, proteksi pendapatan itu maksud Bapak di sini ada tulis nih PCB 88 atau warisan Pak, katanya gitu. Saya karena malah PGB nih teman-teman jawabannya nih. Ya, itu Pak. Bukan. Ini bukan. buku market survei ini yang saya pegang ini adalah buku market survei PGB. Oke. Ya kan? Nah, untuk praktek saya otomatis saya harus cari file dulu. Ya kan? Karena ini sudah bukan PGB lagi. Nah, sekarang rekening proteksi pendapatan. Kalau proteksi pendapatan apa Pak produknya Pak? Saya pakai untuk yang agent baru ya. Untuk agent baru saya pakai produk yang namanya adalah Prucinta. Itu Prucinta. Karena untuk agent baru kalau saya mau kasih kesehatan dan lain sebagainya mungkin masih agak bingung, ya kan? Nah, saya fokusin untuk selling Prucinta dulu. Ya. Nah, di Prucinta ini otomatis market surveinya itu pasti Pasti berbeda. Berbeda dengan yang rekening PGB ini. Ya kan? Nah, kalau saya mesti praktek yang proteksi pendapatan, nah berarti saya harus cari file dulu ya di bawah yang berhubungan dengan rekening proteksi pendapatan. Itu kuncinya. Jadi kalau Bapak untuk proteksi proteksi pendapatan lebih sodorinnya ke Prucinta. Ya, karena terutama untuk yang agent baru. Ya, market survei ini kalau yang bukan agent baru Pak, PCB 88, PCB 88, iya, atau Pruwarisan. Udah terjawab ya teman-teman ya.
Saya mesti korek terus dia baru jawab. Oke. Ini ditanyain nih, Pak beli bukunya di mana? Itu bukunya si Bapak itu. Pada nanya beli di mana. Jadi ketawa. Pasti habis ini terus ada yang nanya lagi, Pak boleh nggak di-share Pak gitu. Saya udah tahu nih, ini kalau di Prudential semua mintanya nyontek aja gitu loh. Nggak apa-apa teman-teman, nanti pas saya share mungkin saya kasih ke Ci Lili. Boleh ya. Nah tuh kan akhirnya dapet kan. Gitu. Malu bertanya sesat di jalan teman-teman ya. Saya konsepnya teman-teman, hidup itu harus menjadi berkat buat orang lain. The more you give, the more you get. Saya dapat God ilmu bless you, Pak. dari banyak teman kok teman-teman. Thank you, Betul. Pak. Ya, oke. Terima kasih banget. Sore dapat tuh. Oke, ini teman-teman. Tunggu nanti dari saya ya. Saya tunggu dikasih juga. Kalau belum dikasih jangan berisik ya. Ya, ntar ditanyain mulu lagi ya. Oke, teman-teman, karena waktunya juga sudah jam 20.31 malah. Ini kita tutup aja. Terima kasih banget Pak Suroyo. Ingat teman-teman, jangan banyak 1001 alasan. Wah, masih ada yang mau masuk, padahal udah mau bubar. Oke. Kasih masuk ya. ajanya. Ditolak itu adalah hal biasa, ya. Teman-teman, yang penting harus konsisten, yakin, ya. Yang ketiga, paling penting, jangan menyerah, ya. Artinya kita harus nikmati prosesnya untuk kita menjadi sukses, karena sukses itu adalah hak semua orang, tinggal kita mau terima hak itu atau enggak. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Tunggu Pak Suroyo, tunggu. Belum, sayanya kelewatan. Maaf banget. Tuh kan, saking udah keasikan. Silakan Om Willy buat Pak Suroyo. Ya, thank you Bro Roy. Wah, teman saya lama banget. Saya kenal dia dari tahun 2001 ya, dulu di Jogja. Ini saya itu tadi BMW hitam itu kisah nyata bener. Itu saya waktu itu ke kantor beliau di Taro. Saya naik BMW juga warna hitam seri 530. Saya lagi parkir, tiba-tiba satpamnya bilang, "Oh, saya kira Bapak." Dia bilang gitu. Loh, saya bilang, "Saya lama nggak ketemu waktu itu ya, saya tahu persis lah. Ini salah satu rajakan passing yang saya akui di Prudential ya, luar biasa. Jadi dan konsistennya itu luar biasa. Ini sangat menginspirasi kita semua teman-teman. Konsisten ya, yang nomor satu adalah konsisten. Lakukan secara konsisten seperti Pak Suroyo ini. Terima kasih Bro Roy. Ini sama-sama Bro. Oke. Boleh kita foto dulu mungkin, ada boleh teman-teman buka kamera, siapa yang bisa bantu Pak saya Suroyo, untuk terima kasih ya untuk foto? undangan saya ya. Sama-sama. Om Luar Willy biasa, bisa Pak tolong Suroyo. foto Om Willy? Aku pakai handphone nih, nggak bisa. Pakai handphone. Pak Siapa Willy, yang terima bisa? kasih. Om Ben bisa Siap. tolong foto? Oke. Sudah, Bang. Ayo buka Ayo. cam untuk foto. Om Lili, terima kasih. Om Manas, terima kasih. Om Willy, terima kasih. Om Loh, Dioni, Om Ben terima mau kasih. foto apa gimana nih? Foto Semua dulu, ya, Dewan. foto. Om Dewan Ben foto. semua yang kerja panitia. Udah, Oh. Bang. Ya, ada foto. Oh udah, Om udah Dodi, foto? Recording stopped. Yes. Om Bani. Oke, thank Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Sekali Terima kasih lagi semuanya. Suroyo, God bless Thank you, you. thank you, thank you. Sukses selalu. Terima kasih, Pak Ya, Suroyo. makasih. Sampai ketemu minggu depan Nah, kalau teman-teman. buka Thank you video semua mantap ya, Dewan. Om Lili ya. Terima Om kasih Lili, juga Video teman-teman. bagus kan? Yes? thank you. Buka video bagus kan? Nah, gitu dong. Itu dong, kelihatan giginya tuh. Iya. Tuh Pak Andi Wiguna ada tuh. Besok minta tuh. Oke. Sudah semua Om? Ya. Thank you ya. Oke. Ya, thank you, Oke, thank you Kita semuanya. Terima mundurkan diri ya. kasih. Thank you Ya. Suroyo sekali lagi. Terima kasih.